Terus kaki saya dicongkel pakai bukaan tutup yang botol yang ada parunya itu loh Pak. Tajam ada yang tajam. Maksudnya kukunya? Bukan. Ini kaki saya yang samping ini loh. Karena saya melarikan diri, saya kan diancam ini. Oh, masih ada bekasnya. Ada yang lapor ke Fran kan, ditangkap tuh kaki kita diseret dari pagar itu tinggi, itu kan pagar diseret, kita berdua dimasukin ke mobil Fuso. Mobil Fuso itu kan tempat kami tidur, tempat kami berganti pakaian. Kita berdua dipukulin, bertigaan dong di dalam Fuso itu sama Fran. Kita kehilangan Eva selama puluhan tahun. Kita dengar Eva udah meninggal katanya kan, kita dengar Eva meninggal katanya kecelakaan. Jadi kita udah nggak pernah lagi kontak sama Eva kan. Nah Eva nongol setelah kita ramai di Komisi 13, setelah kita ramai ke Kemenkumham. Jadi berarti baru berapa bulan? Baru berapa minggu ini Eva ini nongol. SP3 yang diterbitkan tahun 1999 buka kembali. Dan itu sudah kita suarakan. Sayangnya yang namanya Mabes Polri, jangankan keluar satu kalimat jawab. Satu kata aja tidak sampai hari ini. Setelah saya baca SP3, ternyata sudah ada tersangka. Kasus penghilangan asal-usul tersangkanya 2. Sudah pernah Fran ditetapkan. Manangsang Sudah sama pernah istrinya. ditetapkan itu Sudah. 2 itu ya. Oke. Nah, yang menjadi alasan SP3 itu adalah tidak terbukti. Kembali lagi bersama kami Lokes. Saya Profesor Sita Sitrawinda, adalah praktisi hukum dan juga arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, juga sebagai Dewan Pengawas dan Dewan Pembina dari Asosiasi Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia, dan juga pengajar pada beberapa perguruan tinggi. Baik, dan saya Partahi Sihombing SHMH, seorang praktisi hukum yang sampai sekarang masih aktif untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukan tentunya bantuan-bantuan hukum apapun yang kami bisa lakukan. Dan pada hari ini kita akan kembali membahas satu masalah yang belum pernah selesai sampai detik ini, yaitu masalah OCI. Ya, di sini hadir ada 2 korban dari apa yang selama ini terus didengung-dengungkan di masyarakat sebagai korban eksploitasi. Tadinya kami sudah pernah juga mengundang 2 orang narasumber, ya, Rita dan Vivi, dan sekarang hari ini kami kedatangan 2 orang korban, yaitu Bu Eva dan Bu Yuli, gitu ya. Kenapa kasus ini masih kami angkat kembali? Karena memang belum ada penyelesaian yang komprehensif yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab maupun campur tangan dari pihak yang berwenang gitu ya, untuk mau tahu juga menyelesaikan masalah ini secara hukum. Sehingga sampai sekarang kami tahu bahwa masalah ini masih terkatung-katung. Bahkan kemarin kami dengar bahwa sampai Gubernur Jawa Barat sudah ikut juga ya nimbrung untuk memberikan memfasilitasi pertemuan, mencarikan jalan keluar, tetapi akhirnya memang bisa dikatakan buntu gitu ya. Nah, dengan kebuntuan itu tetap korban ini bersikukuh ya untuk terus melanjutkan proses hukum, dan kami dengar juga mereka sudah akan menindaklanjuti dengan memproses ke Mabes Polri. Nanti kita akan tanyakan kepada kuasa hukumnya. Untuk itu silakan Profesor Cita dimulai dengan narasumber kita, Bu Eva. Baik, terima kasih tentunya pada Bu Eva dan Bu Yuli sudah menyempatkan hadir pada podcast kami. Nah, mungkin Bu Eva dulu bisa menceritakan pada kami awal mulanya sampai bisa masuk di Oriental Circus Indonesia, dan kira-kira bagaimana kondisi dan situasi di situ. Awal mula saya masuk OCI, waktu itu saya dititipkan di nenek saya. Karena orang tua mama saya sudah nggak ada. Papa saya kemana saya nggak tahu. Saya dititipkan nenek. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, namanya Pak Hadi. Dia bilang ke nenek saya, mau cari anak perempuan, karena dia nggak punya anak perempuan, mau disekolahkan.
seperti itu. Tapi saya waktu itu nggak tahu diskusi apa Pak Hadi dengan nenek saya. Yang saya tahu waktu itu saya diambil paksa, saya dibawa ke mobil, dan saya nangis. Nenek saya sempat berteriak, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Waktu itu bilang sama Pak Hadi seperti itu. Dan saya nangis, saya berpisah dengan adik saya. Waktu itu saya dimasukin di dalam mobil, saya dikunci, saya tanya saya mau dibawa kemana. Saya nangis, saya minta turun, saya minta keluar. Eva umur berapa pada saat itu, Bu Eva? Umur 8 tahun. Oh, 8 tahun ya, masih ingat ya? Masih ingat. Saya nggak tahu apa yang dikatakan Pak Hadi dengan nenek saya. Tetapi setelah itu saya dibawa paksa, dimasukkan mobil, saya dibawa, sampailah ke Pondok Indah, rumah Pondok Indah. Nah, Bu Eva sendiri tinggal di mana? Jakarta juga atau di Waktu itu daerah? di Jakarta, Mangga 2, masih Mangga 2. Saya dibawa ke Pondok Indah selama 1 minggu. Setelah itu saya dibawa lagi sama Pak Hadi ke satu tempat. Dia bilang, ayo ikut. Saya bilang, mau kemana? Udah ikut aja pokoknya. Saya dibawa satu tempat, saya lihat ada tenda besar. Tenda besar itu Oriental Circus itu. Saya dibawa situ, saya lihat banyak anak-anak kecil-kecil yang dilatih, disiksa, dipukulin, mereka sedang nangis. Di situ saya takut. Kok saya dibawa di sini? Udah, kamu ikut aja di sini, kamu diem di sini. Nanti kamu ikut latihan, dia bilang gitu. Seperti itu awal mulanya. Jadi berarti setelah dibawa ke rumah Pondok Indah, dari situ 1 minggu sudah dibawa Iya, ke di Oriental Circus di Taman Safari. Enggak, waktu itu di Jakarta. Oh, Belum di ada Taman Jakarta. Safari. Oh, belum ada Masih, Taman iya. Safari. Jadi sirkus di tenda Di tenda biasa besar begitu. itu. Dan itu di situ saya mulai dilatih. Berapa lama besoknya. di situ kira-kira? Maksudnya Waktu di kerja tenda yang di sirkus di Jakarta itu sebelum ke Taman Safari. ya selama sirkus main di Jakarta itu Oh, nah tinggalnya di situ di ada tempat khusus. ada seperti fuso untuk tempat tidur itu loh, kayak mobil ada ranjang-ranjangnya seperti karavan seperti itu. Kami tinggal di dalam tenda situ. Nah, kalau Bu Yuli sendiri bagaimana, ceritakan mungkin secara singkat awalnya sampai pada Saya OCI itu. tahun 75 ya, saya berdua sama kakak saya. Dibawa sama, nggak tahu perjanjiannya dengan papa saya apa. Saya dibawa sama Pak Hadi juga. Dibawa Pak Hadi, tapi mama saya kan tidak mengizinkan. Mama saya memeluk saya terus berdua sama kakak saya. Terus saya nangis-nangis dengan berkata embung gitu, nggak mau. Tapi saya diseret sama Pak Hadi itu, saya sama kakak saya diseret. Dimasukin ke mobil. Itu mobil Pak Hadi, kita dikunci di situ. Terus kita Sama kakaknya juga dibawa? Iya. Kita tendang-tendang tuh mobil, minta keluar. Tapi karena kita orang kampung, kita nggak tahu cara membuka mobil itu. Terus kita dibawa. Kita dibawa ke rumah. Pada saat itu belum ada Pondok Indah ya. Di situ saya dibawa ke Balikpapan Petojo, Jakarta. Di situ udah ada Butet. Butet sekitar usia 2 tahunan. Saya kan 5 tahunan. Beberapa minggu saya dibawa ke sirkus sama Pak Hadi. Dan di situ sudah ada kakak-kakak yang lebih tua dari saya. Saya udah mulai dilatih. Dibengkek-bengkek gitu. Kita hanya cuma nangis, pengen pulang. Tapi kita terkurung di situ dan nggak pernah lagi ketemu sama orang tua. Sampai akhirnya ya kita dilatih sambil dipukulin, harus bisa. Beberapa bulan kemudian saya harus tampil show. Datang tuh Idas, teman-teman yang lain baru pada datang. Ya kita sama-sama diajari latihan, kita hanya bisa nangis. Pikiran kita tuh di situ cuma pengen satu, kabur dari situ. Pengen pulang, nggak mau tinggal di situ.
Baik, saya lanjut ya sedikit ya Bu ya. Ke Bu Eva waktu itu kan umur sudah 8 tahun ya. Ibu udah sempat sekolah waktu itu. Di tempat nenek udah sempat disekolahkan? Sekolah. Disekolahkan. Tapi pada waktu diambil ke sana, tentunya tidak untuk disekolahkan ya, Iya. tapi untuk dididik langsung menjadi pemain sirkus. Sebenarnya hati kecil ibu pada waktu itu umur 8 tahun diajak, kemudian dididik keras, itu bisa terima nggak sih dengan kondisi? Artinya memang kan gini kan, kalau kita melakukan sesuatu kan tentunya kan kita mesti tanya dulu, mau nggak gitu. Pernah nggak ditanyakan sama mereka gitu? Memang mau jadi pemain sirkus atau nggak? Tapi memang datang ke sana langsung, kamu harus lakukan ABCD, begitu kira-kira ya? Harus bisa, kamu hari itu juga latihan, kamu harus bisa dan kamu harus bisa tampil seperti itu. Nggak pernah ada omongan kamu mau nggak dijadikan pemain sirkus atau dilatih seperti ini, nggak ada pernah ada ucapan seperti itu. Pokoknya dipaksa aja, pokoknya harus bisa, ini, nggak bisa, harus kamu apa, harus segala latihan, macam. Itu kan gerakan-gerakan juga nggak ada yang gampang ya. Iya. Gerakan-gerakan sulit semua ya. Menyakitkan ya. Sangat menyakitkan. Menyakitkan. Berapa lama Ibu Eva ada di sana dulu tuh? Saya tahun 78 sampai 86, 87 saya lari. Kabur. 78 sampai 86 ya. Oh, Ibu sempat lari? Saya kabur sama saya dia. Kabur pertama kali sama Bu Yuli. Oh, berdua? Iya, ketangkep gitu. Pak itu. Saya ketangkep, dipegang, saya dibawa sama Pak Fran di Puso itu. Ketangkapnya masih di lokasi Ya daerah-daerah sirkus. daerah situ. Terus kaki saya dicongkel pakai bukaan tutup yang botol yang ada parunya itu loh Pak. Tajam Kaki ada yang dalam- tajam maksudnya itu. kukunya. Bukan. Ini kaki saya yang samping ini loh. Karena saya melarikan diri, saya kan diancam ini. Oh, masih ada bekasnya. Iya. Masih. Pakai Ya. bukan botol digituin gitu. Ya luka Dipegang dong, gini, sobek dong berarti. Congkel. Dia bilang, kamu kalau sekali lagi lari, saya kaki kamu. Dia ngancam saya bunuh. Kalau sekali lagi lari akan dipotong kakinya, bahkan akan bunuh gitu. Mau lari kemana lu, katanya gitu. Itu yang diperlakukan saya seperti itu. Jadi itu mungkin pada waktu Ibu inisiatif lari itu kira-kira mungkin 8 tahun kerja ya, mungkin umur 16 sudah ya. Iya. 16 tahunan ya. Bu Yuli juga begitu ya. Iya, saya sama dia kurang kabur. lebih ya. Ketangkap juga. Sama-sama Ketangkap, dipukulin, ketangkapnya. sama dipukulin. Ibu juga sama juga. Ketangkapnya bersamaan juga. Iya, tangkap bersamaan. Kita kan mau kabur berdua. Terus Dipukulin kita kan. baru ngoperin barang, kan ada yang menolong kita di luar pagar. Kita lempar barang, ada yang lapor ke Fran kan. Ditangkap tuh kaki kita diseret dari pagar itu tinggi, itu kan pagar diseret, kita berdua dimasukin ke mobil Fuso. Mobil Fuso itu kan tempat kami tidur, tempat kami berganti pakaian. Kita berdua dipukulin, bertigaan dong di dalam Fuso itu Dalam sama Fuso. Fran. Jadi kita dipukulin berdua sambil disetrap, disuruh handstand yang kakinya di atas, sambil ditendangin, wajah saya berdarah-darah saat itu. Oh ya? Iya, Saya dia kan nggak bisa handstand, jadi dia harus cenderan kakinya kan. Jadi saat itu kita berdua Saya sih bukan dipukulin. mau memprovokasi ya, saya pikir ya, apalagi yang mesti katakan beradu argumentasi ya, karena saya miris ya dengar kemarin ada di satu podcast, saya dengar tuh dulu katanya mantan, walaupun saya kenal gitu ya, Pak Hamdam Zulfa, ya dia mengatakan bahwa sama sekali tidak pernah ada seperti itu, bahkan di rekomendasi Komnas HAM juga tidak ada hal-hal yang mengacu kepada eksploitasi. Tetapi apapun kan faktanya sekarang ya, para korban ini bercerita, ya kan, nggak mungkin dong ya kalau 1 orang 2 orang cerita itu mungkin bisa atur mengatur, tapi kalau sampai puluhan orang bercerita hal yang sama, saling menguatkan, saling memberikan apa namanya bukti-bukti, saya pikir nggak ada yang mesti diragukan lagi ya, kevalidan daripada cerita itu ya, keabsahan daripada cerita itu gitu. Nah kemudian apa lagi Bu? Apa yang mana nih? Saya dengar ada yang sampai masih hamil kemudian dipekerjakan, siapa tuh? Bisa ya. Ibu, Bu Yuli, Kan bagaimana tuh ceritanya? setelah Eva kabur tuh kan 86, kan tadinya saya mau kabur berdua dengan dia. Iya. Terus tapi saya kan harus melanjutkan show. Hai kok dengan kata binatang anjing lu sudah tabokin sama si Fran kan. Sono ganti baju di depan mata dia, suruh buka baju, disuruh ganti pakaian untuk show. Tapi Eva berhasil kabur. Saya setelah show saya masuk, teman-teman pada ngomong Eva berhasil kabur gitu kan. Terus begitu
udah tuh saya kehilangan Eva kan, kita udah kehilangan kontak sama Eva saat itu. Akhirnya 87 saya menikah. Saya ikutin jejak kakak saya kan. Kakak saya menikah dengan pemain sirkus juga. Iya. Akhirnya saya menikah dengan pemain sirkus juga dengan pikiran bagaimana saya bisa keluar dari sini gitu. Dengan jalan itulah saya satu-satunya bisa keluar dari situ, dari apa sih, dari tempat itu. Akhirnya saya nikah, begitu hamil kan saya kan udah 7 bulan pun saya masih tetap harus beratraksi melakukan Artinya permainan. harus tetap memang karena keinginan ibu memang Tidak, atau memang dikasih disiplin atau memang katakanlah disuruh atau dipaksa untuk melakukan itu Ya terus. kita harus karena Walaupun Dan tahu, hamil juga. tahu dalam keadaan hamil ya. tahu kan sebelum ada pengganti untuk menggantikan saya itu Tetap harus bertanggung jawab. Iya, harus terus dilakukan sampai dapatlah penggantinya gitu. Tentunya kan bukan orang hamil sama orang tidak hamil kan beda dong ya. Iya. Ya, ada janin di perut, ya berat badan Berat bertambah, lagi ya. ada Iya. kemudian ada anak yang dikandung dalam perut. Itu kan sebenarnya kan nggak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan keras lagi kan, apalagi sudah masuk di usia terakhir ibu di pekerjaan lagi dalam keadaan hamil usia berapa bulan kandungan? 7 bulan. 7 bulan itu kan udah mestinya dari 5-6 bulan aja udah mesti dikurangin aktivitas. Ini 7 bulan, 7 bulan itu masih artinya 7 bulan tuh masih yang jungkir-jungkir gitu. Iya, masih rolling bola besar itu kan saya mainnya sama dia juga. Setelah dia kabur kan itu saya main berdua harus cari pengganti. Pokoknya terus aja semua balet tali, akrobat itu mesti harus saya lakukan. Wah, untung secara fisik kuat ya. Kalau nggak orang bisa keguguran loh begitu dalam kondisi hamil begitu disuruh seperti itu. Iya. Apalagi Bu, coba Bu. Mungkin sekarang secara runtun garis besar apalagi nggak apa-apa hal-hal yang memang katakanlah sangat-sangat menyakitkan yang Ibu alami terus apalagi. harus kerja lagi atau bagaimana? Iya, setelah melahirkan tuh kita memang sebenarnya harus terus melakukan itu lagi. Harus nggak ada jeda berapa bulan atau apa? Pada saat itu saya melahirkan di kota Cirebon. Terus saya sirkus mau pindah ke Jogja, saya dibawa ke Pondok Indah nih. Dengan maksud mereka tuh agar saya meninggalkan bayi saya di situ untuk dijadikan pemain lagi gitu kan. Tapi saya nggak mau. Ya ampun. Jadi anak tuh tetap saya bawa karena saya menikah dengan sesama pemain kan. Jadi begitu saya dijemput dari Pondok Indah, saya bawa anak saya. Kata tinggal aja anaknya katanya di sini, biarin nanti repot ngurusinnya. Saya nggak mau, tetap saya bawa. Dengan berkeliling terus, akhirnya sampai tahun 88 itu kan karena saya udah menemukan surat lahir saya. Karena saya menemukan itu, saya cari alamat orang tua. Menemukan di mana, Bu? Iya, ada suratnya. Itu ketemunya di hancur. mana? Di karavannya Pak Jansen. Oh, ada di mereka berarti sebetulnya. Jadi kita pas suruh beres-beres, saya menemukan surat lahir saya itu. Di situ ada alamat orang tua saya. Akhirnya begitu sirkus main di Bekasi tahun 88, saya cari orang tua saya dengan membawa bayi saya kan, umur berapa bulan. Sampai situ saya naik beca ya dari lapangan tempat sirkus saya main. Terus gitu saya dibawa sama tukang beca tuh ke tempat satu kayak kantor ibu-ibu pakai batik. Di situ saya nanya, Bu, tahu nggak alamat ini gitu kan? Saya tanya sama ibu-ibu PKK di situ. Wah, Neng, ini jauh katanya. Ini bukan di sini alamatnya gitu kan? Oh, ini di sana. Neng dari mana? Dia tanya. Saya dari lapangan situ. Oh, lapangan situ yang ada gajah, ada macan. Iya, sirkus kata saya gitu. Neng, ini bukan di sini alamatnya. Gini, Neng, pulang aja sekarang katanya. Mana bawa bayi gitu kata dia. Dia kasihan sama saya. Akhirnya dia panggilin mobil, Neng naik kesini naik apa? Naik beca. Saya bilang, Neng mendingan naik mobil. Diantar sama dia tuh, dipanggilin mobil, dikasih tahu sama dia, Pak anterin ini ke lapangan tuh ya. Akhirnya saya udah pasrah. Mungkin saya nggak bakal ketemu lagi sama keluarga, sama orang tua kan. Ya udah, saya begitu sirkus 2 hari lagi mau pindah dari Bekasi, ternyata ada keluarga saya datang, abang saya karena mendengar itu kan saya juga minta tolong sama yang tukang sebarin itu Brosur. selebaran brosur. Saya minta tolong dong nanti kalau misalkan menyebarkan selebaran ini ke kampung-kampung, tolong bilang yang anaknya dulu namanya Yuli sama Kumala dikasih ke orang, itu tolong tanyain siapa gitu yang kenal gitu. Akhirnya terdengar ke engkong saya. Dari mulut ke mulut tersebar Engkong ya. saya dengar terus memberitahu sama abang saya. Dul katanya, tuh di sana di lapangan itu katanya lu ada yang nyariin tuh katanya
empok lu gitu kan, sama adik lu yang dulu dikasih orang gitu kan. Pada nggak percaya kan, karena mendengarnya tuh kalau saya kan udah dijadiin apa? Tumbal jembatan katanya. Oh, ada cerita begitu Iya. ya. Pada kaget, masa iya si Yuli, si Kumala gitu kan. Iya katanya, coba lu cari ke lapangan sana. Datang tuh abang saya kan ke lapangan, sirkusnya udah mau pindah 2 hari lagi. Terus saya diberitahu, lu ada yang nyariin, katanya dia abang lu. Ya saya kan udah nggak kenal karena kita masih umur 5 tahun, dia juga masih kecil, kita udah nggak saling kenal. Saya tanya, lu siapa? Saya tanya gitu. Gue Adul, yang dulu kecil sama lu gini. Saya masih nggak berani kan, apa dia ngaku-ngaku doang, apa gimana. Akhirnya dia nanya, Kumala mana? Baru saya percaya kalau dia abang saya gitu. Dia nanya Kumala kan. Kalau Kumala saya bilang udah nggak di sini, Kumala udah keluar duluan, saya bilang gitu. Jadinya saya percaya, jadi dia memanggil, besoknya dia datang lagi dengan membawa orang tua saya menjadi bukti nih bahwa ini mama gitu, sama adik-adik yang lain gitu. Itu 2 hari lagi udah mau pindah, jadi saya percaya bahwa orang tua saya masih ada, tapi saya masih tetap ikut sirkus itu berkeliling karena suami saya kan orang sirkus juga gitu. Dengan itu saya berkeliling di tahun 89, saya minta izin nengok anak saya, nggak diizinin, akhirnya saya kabur. Dari situ. Oke, Mbak Yuli. Nah, sama Mbak Eva, selama 8 tahun ya. Saya 14 tahun. 14 tahun bahkan gitu ya. Artinya pada waktu kecil memang kan kita nggak punya kebutuhan, dan kalau mereka katakan kasih makan kita apa ya kita terima dan segala macam. Pada waktu menanjak remaja dan dewasa gitu ya, kan ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, katakanlah sebagai orang dipekerjakan tentunya layak mendapatkan apresiasi atau upah atau gaji, apa perhatian apa itu, di samping memang katakanlah mereka mesti nanggung pemondokan. Tadi kan kata pemondokan rame-rame segala macam. Pernah dapat sesuatu nggak selama bekerja di sana? Enggak, gini, kita tuh kalau Natalan emang pernah ya dikasih kalung. Kalau Natalan, gelang. Tapi misalkan kita dikasih gelang dalam 3 hari itu udah dicopotin dilepas lagi, diambil. Jadi pro-pro Diambil aja lagi. Formalitas. Diambil lagi. Biar senang aja itu. Nah, Iya. sama hari Natal, paling berapa hari kemudian tarik lagi. Diambilin Diambil lagi 3 lagi. hari gitu. Jadi bukan milik Jadi kita. setelah umur 14 apa 15 baru dikasih uang jajan 5.000 1 bulan. Iya. Iya. Itu aja. Iya. Itu uang sabun Uang bilangnya, bukan sabun uang dulu jajan. sabunnya yang sabun kotak itu loh Pak, yang dipotong-potong seperti itu. Iya. Makanya sama sekali itu namanya bukan upah, bukan gaji, artinya hanya sekedarnya aja kan Iya. gitu ya. Baiklah Bu, kalau gitu pertanyaannya selanjutnya adalah apa ini sebenarnya keinginan Ibu nih sekarang ya, Bu Eva ya, Bu Yuli sekarang maunya seperti apa? Karena kan kemarin sudah difasilitasi ya dengan pertemuan, Pak Gubernur juga udah ikut ya kan, tetapi memang tidak ada kesesuaian gitu ya, dalam arti sifat penyelesaian kekeluargaan atau penghargaan kekeluargaan dari keluarga itu juga yang disampaikan nggak bisa diterima gitu. Nah sebenarnya sekarang maunya Ibu itu terhadap pertanggungjawaban hukum bagaimana nih? Maunya, karena saya dengar ini kan udah mau di follow up lagi di kepolisian. Tetap masih kekeh nih ya, mau minta pertanggungjawaban karena memang di sini ada pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Jadi mohon artinya instansi terkait menindaklanjuti ini, gitu ya. Masih seperti itu, Bu? Iya. Kalau harapan saya gini ya, mungkin itu bisa diambil sama pemerintah ya. Iya. Karena kan mereka bilang, kan mereka ada beberapa tempat ya di Bali, di mana mereka harus Betul, pekerjakan orang betul. banyak kan. Iya. Ya itu kalau bisa sih, kalau menurut saya itu diambil oleh pemerintah dan mereka mendapat hukuman lah. Iya. Kalau tidak ya Setimpal. dapatlah dimiskinkan lah, biar Iya. mereka rasa apa yang Iya. kita rasakan Iya. gitu loh. Oh, oke. Harus Jadi artinya seperti itu. pertanggungjawaban hukum itu nomor 1 ya, Iya, buat hukum. ibu-ibu ya. Begitu juga Tetap. Bu Eva ya. Tetap Artinya hukum urusan berjalan. nanti segala macam itu tentunya Iya. kewajiban karena memang ada kerugian yang timbul Iya. akibat pekerjaan orang berpuluh-puluh tahun. Tetapi artinya pertanggungjawaban pelanggaran hukum yang mereka lakukan selama berpuluh tahun terhadap kalian sebagai korban, kalian tetap minta katakanlah negara untuk bertanggung jawab, Iya. ya, meminta pertanggungjawaban dari mereka gitu Iya. ya. Baiklah kalau begitu. Silakan, Prof. Ya. Jadi tadi kan sudah disampaikan juga ya keinginan ya atau yang diharapkan lah baik oleh Bu Eva maupun Bu Yuli. Nah kan setahu saya ada 3
ya pelakunya katakanlah ya, Pak siapa Hansen, Tony. Nah, sampai saat ini belum pernah dipertemukan dengan mereka ya, walaupun pernah di DPR 3 kemarin itu kita waktu dipertemukan di Komisi DPR 3 Komisi ya. 3 ya. Mengakui atau mengelak atau Mengelak. Nah, ini susah juga ya kalau udah mengelak. Nah, sebenarnya tahun 97 kasus kita kan sebenarnya yang visit Sudah ada awal-awal ya? melapor itu kan itu kita ada 12 orang. 12 orang itu sebenarnya kita udah dipertemukan di mediasi oleh Komnas HAM pada 97 itu. Kita juga udah ditemukan juga di mediasi juga dengan Pak Tony saat itu 97. Iya. Tapi di situ juga pihak TSI si Pak Tony ini minta diselesaikan secara kekeluargaan karena dia bilang kita kan anak angkat. Tapi kan kalau kita anak angkat, kenapa kita tidak diperlakukan seperti anak angkat? Misalkan tunjukkanlah Nggak surat sesuai adopsi ya. kita Iya. waktu dia mengambil kita kan Perlakukan secara setidaknya ada surat adopsi. Ya kan Iya. kalau kita emang anak angkat. Tapi kita tidak diperlakukan seperti itu. Kenapa kita dipekerjakan seperti budak gitu, tidak mendapat apa-apa. Iya. Dan sedangkan anak-anak mereka pun hidupnya enak gitu loh. Tidak sebanding dengan apa yang kita. Dan sebetulnya jujur saja selama bertahun-tahun sampai buka Taman Safari, cabang-cabang dia berarti kan Dari ada Oci. keuntungan. Iya. Secara komersial kan pasti mereka juga menjual tiket ya. Saya nggak tahu tiket masuk Taman Safari berapa. Tapi Iya. kalau dilihat hari apa biasa ramai Sabtu Minggu atau per hari tiap hari Iya, juga setiap dibuka. libur, ya. Setiap hari buka. hari, Tiap hari buka. Nah itu selama puluhan tahun mereka ya pasti sudah ada keuntungan lah. Oh Ya, tidak ya pasti. nggak mungkin mereka tetap mempekerjakan dan mengambil logikanya ya, mengambil lagi orang lain secara paksa lagi dari kecil untuk dipekerjakan lagi di situ. Nah ini juga nggak fair juga sebetulnya. Mereka mengeksploitasi. Ya, ada kalian dari masih kecil dipisahkan dari orang tua, belum lagi ada kekerasan, penganiayaan yang dilakukan. Ini memang saya rasa sih harus diselesaikan secara adil lah. Tidak bisa mereka senang-senang bebas begitu. Menurut saya begitu ya, Ya. Pak Partahi. Ya. Bagaimanapun mereka harus bertanggung jawab secara material. Mereka belum lagi mereka dengan trauma dan sebagainya kan nggak bisa mereka enak aja mau kekeluargaan gitu lah. Kerugian materialnya juga sangat besar gitu ya Betul. kan. Nah, baik kalau gitu tadi kan ibu berdua ini sudah cerita ya panjang lebar. Cuman saya teringat kemarin ada kalau nggak salah tuh di antara ibu-ibu ini juga yang mengalami pelecehan seksual. Apa benar? Siapa yang mengalami? Saya. Ibu Eva, Oh, gimana Bu ceritanya Eva. Bu? Pelecehan sosial seperti apa yang Ibu alami? Maaf Bu ya, bukan mau mengingatkan ini kadang-kadang Jadi apa? trauma lagi ya. Tapi ini mesti diungkapkan. Supaya semakin jelas biar artinya publik masyarakat itu. tahu, biar para penegak hukum tahu, ya biar negara ini juga tahu bahwa kelakuan tuh sudah di atas kelakuan yang rata-rata gitu ya kan. Kalau dibilang biadab ya biadab. Kalau sampai ada pelecehan seksual segala. Nggak apa-apa Bu, coba cerita aja. Saya kan sering dipukulin, suruh buka baju, saya nggak mau, Pak. Saya Waktu Ibu kabur itu ya? ya itu saya Ibu kabur, dipukulin. saya dipukulin, suruh buka baju depan dia, saya nggak mau. Tapi baju saya ditarik sampai sobek, terus diancam sama dia. Lu mau buka nggak lu? Nggak mau buka lu, gua ajar lu, kata dia bilang gitu. Ini Pak Frans. Ini Pak Frans. Saya bilang saya sudah minta ampun sama dia, minta ampun. Semakin saya minta ampun, semakin saya dipukulin. Semakin saya nangis, semakin saya dipukul. Semakin saya bersuara, semakin saya dipukul. Ya, tujuannya apa itu gitu ya. Jadi artinya ada pelecehan di sana, artinya tidak menghargai kehadiran kalian gitu yang sudah membantu mereka dengan cara paksa dipekerjakan. Kemudian ada kesalahan karena memang melarikan diri, itu adalah hak di mana seseorang kalau nggak puas di satu kondisi tertentu, ya kalau berpikir mau menghindar atau mau lepaskan diri wajar-wajar aja. Tetapi tindakan sampai menangkap kembali, kemudian dengan menghukum, memukuli, kemudian memaksa membuka baju, dirobek baju, itu maksudnya apa gitu ya? Dibuka, saya buka. Bagian sensitif saya itu diraba-raba. Seperti itu. Digerayangin juga sama mereka, masih Frans itu ya. Oh. Bu Yuli gimana? Iya, saya Karena saya Kurang lebih sama. Karena saya lawan takut. dia.
pada saat giliran itu show, anjing buka baju lu. Saya suruh buka baju, ganti pakaian di situ depan mata dia. Dan tinggallah Eva berdua dengan dia. Nah, itu kejadian Eva diperlakukan seperti itu. Kan pada saat Eva lari itu, Eva berhasil kabur, kita kehilangan Eva selama puluhan tahun. Kita dengar Eva udah meninggal katanya kan. Kita dengar Eva meninggal katanya kecelakaan. Jadi kita udah nggak pernah lagi kontak sama Eva kan. Nah, Eva nongol setelah kita ramai di Komisi 13, setelah kita ramai ke Kemenkumham. Jadi berarti baru berapa bulan? Baru berapa minggu ini Iya. Eva ini nongol. Eva mengontak teman kita. Terus Eva digabungin lewat ini, kita kaget gitu kan, ditelepon bareng. Ini ada Eva, kita kaget kan? Eva masih hidup? Iya masih, ini gua Yuli, katanya. Kita kan dulu kabur bareng, kata dia gitu. Dia cerita, saya percaya kalau dia cuma diruruskan ada teh lalat di sini. Saya buang karena saya Dibuang. takut, saya masih dicariin waktu itu. Disebar uang 500.000 tahun 87. Sama Bukan mereka? Iya. Foto saya disebarin, ada ciri saya di sini teh lalat 2, sampai saya buang. Karena saya takut ketangkep lagi waktu itu. Saya bisa lari aja, saya udah bersyukur. Saya nggak mikir mau kemana. Yang penting saya bisa lolos, saya nggak ketangkep lagi. Saya nggak mau di situ lagi. Sampai saya putus asa mau bunuh diri waktu di sirkus. Karena saya nggak tahan. Baik kalau gitu, para pemirsa, para penonton di rumah, itu yang bisa kami sajikan hari ini dari kedua narasumber. Untuk itu tentunya kami sebagai host di sini, saya bersama Prof. Sita tentunya punya hak untuk menghimbau gitu ya kepada pemerintah, bahkan kepada kepala negara kita. Dalam hal ini kepala pemerintahan kita Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo sebagai presiden, ini loh rakyatnya nih, warganya, ya kan? Walaupun Pak Prabowo baru katakanlah belum 1 tahun memerintah, tetapi artinya sebagai wakil daripada pemerintah, sebagai kepala pemerintahan pada saat ini, dan kejadian ini belum selesai, tentunya pemerintah saat ini harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan sehingga para warga negara kita ini, para rakyatnya Bapak ini betul-betul mendapatkan keadilan. Jadi tentunya kami sebagai host di tempat ini bersama Prof. Sita menghimbau dengan sangat siapapun kepada instansi yang berkepentingan, yang berkaitan sama kepentingan penegakan hukum, baik itu Komnas HAM, Komnas Perempuan, pihak kepolisian, dan lain-lain, sesegera mungkin harus mengambil tindakan dan sesegera mungkin harus memfollow up ini dan meminta pertanggungjawaban hukum dari ketiga orang yang sudah melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan. Saya pikir begitu dulu kepada dua narasumber. Terima kasih Bu Eva ya, terima kasih Bu Yuli. Kita akan lanjut dengan berbincang kepada kuasa hukum ibu-ibu supaya kita jelas tahu apa upaya yang akan dilakukan ke depan ya, sehingga langkah-langkah selanjutnya memang bisa lebih komprehensif dan bisa menghasilkan tentunya ya untuk mendapatkan tuntutan kalian terhadap pertanggungjawaban ketiga orang ini. Dan kemudian kalau ada hal-hal di luar sana yang mesti dilakukan, tentunya itu harus mereka lakukan. Sebagai pertanggungjawaban sudah menelantarkan, ya, sudah menghilangkan status atau identitas banyak korban terhadap keluarganya. Saya pikir sekali lagi terima kasih ya. Baik para netizen, para pemirsa dan para pendengar sekalian, tadi kita sudah selesai dengan dua narasumber kita, yaitu korban Bu Eva dan Bu Yuli, dan kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita seorang lawyer yang luar biasa, ini dari Surabaya nih ya. Seorang advokat yang tertarik untuk memberikan bantuan hukum terhadap korban-korban yang berjatuhan gitu ya kan, akibat daripada perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak OCI ataupun Taman Safari. Kami hadirkan di sini Cak Soleh. Apa kabar Cak Soleh? Alhamdulillah sehat. Terima kasih saya diundang. Iya, iya. Silakan Bu Cita. Ini Pak Soleh ini yang selama ini sudah
berjuang terus di garda terdepan. Mungkin bisa ditanyakan kira-kira apa yang sudah dilakukan dan kemana nih mau dibawa nih kasusnya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Nah, bisa ceritakan pada kami awalnya bagaimana sampai Cak Soleh ini terlibat di dalam masalah OCI ini. Pertengahan bulan puasa kemarin kebetulan ada salah satu korban namanya Lisa, dia dari Magetan, Jawa Timur. Dia minta ketemu, menceritakan bahwa dia adalah salah satu korban dari perbudakan di zaman modern yang dilakukan oleh pemilik OCI atau Taman Safari. Nah, di situ dia menceritakan betapa kejamnya yang dia terima ketika dia dipisahkan dari orang tuanya, terus tidak bisa ketemu dengan orang tua, tidak disekolahkan, dipaksa menjadi pemain sirkus, tidak pernah digaji. Nah, di situ saya tertarik, Ibu. Saya tertarik sehingga kita ketemu. Ketemu, dia bawa teman salah satu korban namanya Butet. Butet ini kalau yang rame-rame, dia menceritakan pernah dipasung 2 bulan di karavan itu setiap malam tidak boleh keluar dari karavan. Iiknya pun di situ, pipisnya pun di situ. Terus dia pernah dijejeli, disuapi ya. Menggunakan kotorannya gajah. Oh, akhirnya iya, pada saat itu kita buat konten. Itu pertengahan dan pelan-pelan kasus ini menjadi menarik perhatian di tingkat nasional sampai akhirnya jadi seperti sekarang. Tapi bagi saya ini adalah salah satu case yang kita tangani, bagian dari perjuangan betapa memang orang kecil itu di Indonesia susah untuk mendapatkan keadilan. Apalagi kalau yang dilawan ini orang kaya. Tidak sekedar orang kaya, tapi dia adalah konglomerat. Maka ini menurut saya adalah tantangan. Apa betul keadilan itu milik semua? Atau keadilan itu hanya milik mereka yang punya duit, yang punya kekuasaan, atau yang punya segala akses itu. Ya, nah begini Pak Cak Soleh, kan kalau tidak salah dari 97 sebetulnya sudah pernah diangkat ya masalah ini. Nah, setelah Pak Cak Soleh beberapa bulan lalu mendengar berita ini, tentunya ingat kembali kepada tahun yang 97. Tapi dari yang 97 itu kan yang dihentikan kasusnya kan kalau tidak salah, atau kenapa? Jadi, bagaimana itu? Tahun 97 Vivek sudah lapor di Komnas HAM. Tahun 97 juga sudah lapor ke Mabes Polri terkait penghilangan asal-usul pasal 277 KUHP. Nah, tetapi sayangnya kembali lagi, wong sekarang aja kadang-kadang hukum itu masih bisa dipermainkan, apalagi itu tahun 97. Ya, kita memahamilah ini Indonesia, ini bukan Belanda, ini bukan Amerika, jadi Pat Gulipat itu menurut saya masih sangat dimaklumi terjadi waktu itu, sehingga meskipun sudah dilaporkan di Komnas HAM, sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM, tetapi tidak dijalankan. Dan Komnas HAM pun juga diam. Itu yang kita sesalkan, dalam bahasa kita, Komnas HAM ini melempem. Tidak punya gigi. Baik. Kemudian saya dengar dengan laporan yang dulu katakanlah yang pernah belum ditindaklanjuti, secara hukum bagaimana sikapnya dari Cak Soleh ini? Apakah memang ini masih bisa, artinya kalau dalam hal tertentu kita sesama advokat tahu ada kadaluarsa. Dalam hal ini, apakah laporan yang pernah dulu sudah dimasukkan di Barreskrim masih bisa ini kemungkinan dibuka lagi gitu? Jadi ada 2 instrumen hukum yang bisa kita gunakan. Ya. Pertama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ya. Undang-undang ini tidak mengenal istilah kadaluarsa. Jadi kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 bisa diadili. Itu firm ya? Kita sudah betul sepakat ya, udah baca betul-betul ya aturan mainnya ya. Jadi tetapi, tidak ada daluarsa, itu tidak ada ya? kalau itu menggunakan jadi instrumen. Berarti sekarang masih bisa dihidupkan masih ya? Bisa. Dan undang-undang ini lahir tahun 2000 sampai hari ini belum pernah dibentuk yang namanya pengadilan HAM. Betul. Belum pernah. Dan belum ada penjahat HAM kan itu. Tetapi bagi saya begini,
Kalau dulu yang namanya penjahat HAM itu rata-rata dilakukan oleh instrumen negara. Makanya susah tarik ulur. Ya. Dalam kasus ini pelakunya itu swasta. Ya. Bukan instrumen negara, bukan tentara, bukan polisi. Kalau ini tidak mau diadili dengan menggunakan undang-undang pengadilan HAM, kok kesannya negara kalah sama swasta. Kapan lagi negara ini hadir? Kapan lagi negara ini untuk menunjukkan bahwa saya punya kekuasaan untuk melindungi warga negara saya? Kapan lagi? Tetapi kalau dilihat bau-baunya, kok kayaknya susah menggunakan instrumen undang-undang pengadilan HAM. Oke, kalau itu susah, maka kita menggunakan strategi yang kedua. Alternatifnya adalah SP3 yang diterbitkan tahun 1999 buka kembali. Dan itu sudah kita suarakan. Sayangnya yang namanya Mabes Polri, jangankan keluar satu kalimat jawab. Satu kata aja tidak sampai hari ini. Makanya kita dalam waktu dekat akan kita gugat SP3 itu. Sebab kalau dilaporkan sekarang, maka akan kena pasal kadaluarsa. Kasus lebih dari 18 tahun. Oke, tapi kalau SP3 maka tidak berlaku karena hitungannya adalah pada saat itu dilaporkan. SP3 itu bisa dicabut sepanjang diketemukan bukti baru. Yang paling aneh begini, Pak. Setelah saya baca SP3, ternyata sudah ada tersangka. Kasus penghilangan asal-usul tersangkanya 2. Sudah pernah Fran ditetapkan. Manansang Sudah sama pernah istrinya. ditetapkan itu Sudah. 2 itu ya. Oke. Nah, yang menjadi alasan SP3 itu adalah tidak terbukti. Pertanyaan saya, ketika you menetapkan seseorang menjadi tersangka, tentu kan sudah memenuhi 2 alat bukti. Betul. Setelah itu kok nggak terbukti? Emang alat buktinya kemana? Berbeda kalau tersangkanya meninggal. Maka gugur demi hukum. Ini masih hidup. Betul. Nunggu mati atau nunggu kiamat kan begitu. Jadi menurut saya kampanye kemana-mana itu tujuan saya begini loh. Saya ingin membuktikan bahwa apa yang ada di kepala masyarakat, orang kaya itu nggak bisa dilawan. Orang kecil nggak mungkin bisa menang melawan orang kaya. Nah ini kita buktikan, itu nggak betul. Sekarang dunia medsos, saya menghadiri podcast satu, podcast yang lain, tujuannya hanya mencari dukungan. Supaya publik ikut mengawal bahwa ini kejahatan kemanusiaan. Betul. Yang ingin saya sampaikan kepada publik, kita pernah dijajah Belanda 350 tahun. Jepang 3,5 tahun. Dulu ada istilah Romusa, pekerja paksa itu. Tapi tidak pernah yang namanya anak usia balita itu dipekerjakan. Betul. Ini bangsa kita bukan penjajah pelakunya ini. Tapi mempekerjakan anak-anak balita. Memaksa mereka untuk menjadi pemain sirkus. Kalau lihat, mendengar cerita itu sangat miris. Latihannya itu kepala belakang ini harus menyentuh pantat. Betapa sakit. Jadi anak ini dipaksa sejak kecil. Dikerasi. Kalau enggak gitu enggak mungkin mau. Kita ini punya anak, kadang-kadang bangun pagi, waktunya sekolah aja nggak mau bangun. Kita marah. Tapi enggak mungkin dong nempeleng. Enggak mungkin kita ambil balok untuk dipukul. Pasti kita marah. Mendidik supaya dia mau sekolah. Anak-anak ini karena bukan anak kandung, yang katanya bagian daripada keluarga, itu harus dipaksa dengan kekerasan. Makanya banyak bukti, misalnya salah satu Eva, kakinya ini masih ada bekas. Bekas pernah lubang karena dicongkel pakai buka tutupnya botol. Loh itu fakta semua. Makanya kalau mantan ketua MK mengatakan sebagai kuasa hukum dari OCI atau TSI, tidak benar ada kebiadaban, kekejaman, tidak pernah ada kekerasan. Emang dia hadir pada saat itu. Wajah orang berbohong di dalam bercerita, raut muka itu aja bisa kelihatan kok. Dan ini korban kan bukan satu. Korban ini ada puluhan. Mereka dipisahkan dari orang tua, tidak pernah diketemukan setahun, 2 tahun, nggak pernah. Bahkan sampai hari ini masih banyak yang belum ketemu orang tuanya. Siapa, apakah bapak ibunya itu gajah, bapak ibunya sapi, macan, atau nggak ada. Nggak tahu tiba-tiba
Ingatannya dia sejak kecil saya sudah ada di tempat sirkus. Iya. Terus mau bukti apa lagi? Iya, betul. Betul. Ini kan tinggal negara ini mau serius atau tidak. Karena bagi saya ini harus menjadi pelajaran berharga bahwa pernah terjadi perbudakan di dunia modern itu bukan di film. Tapi ini adalah fakta yang terjadi. Makanya akhirnya ada rumah produksi di Jakarta ini yang sudah ketemu dengan kita mau mengangkat kisah pilu ini ke layar lebar. Tujuannya hanya untuk menjadi pengingat bahwa ini bagian dari masa kelam kita supaya ke depan itu tidak terjadi lagi. Iya. Makanya Cak Soleh, tadi dalam pembicaraan kita dengan dua narasumber dari korban juga ya, Bu Eva sama Yuli, kami juga tadi sudah sampaikan gitu ya kepada pihak pemerintah, bahkan kepada Pak Prabowo ansih sebagai presiden, karena dia yang berkuasa sekarang ya, walaupun ini kejadian di masa lalu, tetapi artinya belum selesai sampai sekarang. Sehingga sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan tidak cukup hanya katakanlah menghimbau Kapolri turun tangan, katakanlah Komnas HAM, tetapi negara harus hadir. Karena adalah warga negara yang harus dibela kepentingan hukumnya gitu ya, terhadap perlakuan yang berpuluh-puluh tahun secara manusiawi sudah sangat-sangat melebihi. Pertanyaan selanjutnya, Pak Cak Soleh, ini kami dengar kemarin ada kehadiran dari Gubernur Jawa Barat ya untuk menengahi ini. Nah, ini kami juga perlu ada penjelasan dari Cak Soleh. Ini sebenarnya pengertiannya apa sih ini? Kompensasi kah atau arti perhatian sebagai keluarga atau apa, dan bagaimana hasil dari pertemuan itu? Silakan, Pak. Jadi pada sebelum tanggal 5 itu kita diundang oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi, pertemuan di Balai Kota Depok. Di situ hadir para korban, ada saya juga. Ada dari pihak TSI, diwakili oleh anaknya Tony Sumampau, Aswin. Nah, di situ jelas sekali Kang Deddy menyampaikan urusan hukum bukan urusan saya. Itu urusannya pengacara. Saya sebagai gubernur tidak ingin Jawa Barat, karena Bogor itu ada di dalam Jawa Barat, menjadi bulan-bulanan negatif terus. Saya ingin mencari solusi. Dan unsur kekeluargaan. Hukum urusan pengacara. Maka maknanya hukum jalan, kekeluargaan jalan. Pertemuan saat itu tidak ada titik temu. Kang Deddy ngomong, sudah minggu depan ketemu saya lagi di rumah dinas. Pengacara nggak usah ikut. Saya ingin ngomong dari hati ke hati antara korban dengan pihak TSI. Ya sudah. Saya ikut ke Bandung tapi tidak ikut pertemuan. Di gedung yang berbeda. Kita tunggu. Korban ini ketemu dengan Deddy, dengan pihak TSI. Debat, nggak ada titik temu. Karena korban merasa kok tidak sesuai dengan minggu sebelumnya. Katanya hukum tetap jalan. Tapi yang terjadi, kalau mau terima kompensasi, hukumnya selesai. Sudah hukumnya disuruh selesai, kompensasinya pun orang Surabaya mengatakan tidak menjanji. Tidak sebanding dengan kekejaman yang diterima. Setuju. Contoh misalnya begini, angka dimulai 120 juta. Padahal ada beberapa kategori kerugian korban. Satu, sejak kecil tidak pernah diketemukan dengan orang tuanya. Dua, dia tidak pernah mendapatkan pendidikan. Tiga, tidak mendapatkan gaji. Katanya karena dianggap keluarga, ngapain anak kecil dikasih duit? Enak sekali dia ngomong kayak gitu. Jadi dipisahkan dari orang tua, tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan gaji, dan mendapatkan kekerasan. 4 ini. Masa dari 4 kerugian ini hanya dinilai dengan 120 juta? Bagi saya, sakitnya hatinya mereka teman-teman itu sampai hari ini tidak ketemu orang tua. Jangankan 120 juta, 5 miliar tidak akan menyembuhkan luka itu. Nah, gitu loh. Jadi bagi saya yang dilawan ini bukan orang pelit, tapi ini super pelit dia itu. Kenapa saya katakan super pelit? Sebelum pakai saya, Pak, Desember yang lalu sudah pakai pengacara. Teman-teman ini saking butuh duitnya, minta satu orang itu 300 juta. Dikatakan oleh Tony Sumampau itu pemerasan. Bayangkan. Dibalik begitu malah ya. Dengan viral seperti sekarang,
bayangan saya itu akan naik tawarannya. Ternyata masih makin turun Makin atau sama turun, sekali. Iya, ini iya, iya. kayak Tidak kita ada jualan apel di pasar aja ini tawar-menawarkan Iya, gitu. iya, Jadi iya. bagi saya ya sudah, saya sampaikan ke teman-teman, ayo kita tidak bicara kompensasi dulu, tetapi lebih baik bicara hukum dulu. Iya. Toh dari pihak OCI maupun TSI tidak pernah merasa bersalah. Betul. Bagi saya okelah ngomong kekejaman itu selalu dibantah. Memang tidak ada bukti, tidak ada CCTV. Yang ada hanya keterangan saksi satu dengan yang lain. Oke, kejadiannya sudah 40 tahun yang lalu. Oke. Gitu. Tapi bagi saya, mengambil anak balita, dipisahkan dari orang tua, janjinya mau disekolahkan ke luar negeri, jangankan luar negeri, luar kecamatan aja enggak, apalagi luar negeri. Betul. Tiba-tiba dipaksa menjadi pemain sirkus, menurut saya itu adalah tindakan biadab. Betul. Kita ini nggak ketemu anak 1 minggu aja udah kangen kok. Iya, iya, Anak kecil dimasukkan ke pesantren, dimasukkan ke asrama, kangen dengan orang tuanya nangis-nangis. Iya. Sementara anak-anak ini puluhan tahun nggak bisa ketemu. Iya. Kalau bukan orang biadab nggak mungkin bisa melakukan itu. Betul. Nggak punya hati nurani, nggak ada hati nurani. Jangan-jangan sama bukan sekali. manusia mereka, Bu. Jangan-jangan. Nah itu, jangan. Iya, Bukan manusia. setuju, Cak. Itu ya penghilangan asal-usul anak. Ya sama dengan mungkin pengertian yang lebih kejam. Ini sama kayak nyulik gitu loh ya kan. Nyulik dan tanda petik gitu ya. Walaupun katanya, oh ada izinnya orang tua segala macam. Tapi kan juga orang tuanya nggak tahu mau dipekerjakan seperti apa. Kemudian mereka mendapatkan perlakuan yang keras seperti apa. Katakanlah disiksa seperti apa. Untuk bisa memenuhi ekspektasi sebagai seorang pemain sirkus. Kayak tadi Cak Soleh bilang. Itu kan masih ada keinginan. Anaknya mau nggak disiksa? Anaknya mau nggak pala ditekuk sampai katakanlah ketemu sama bokongnya? Mau nggak disuruh split segala macam? Itu kan bukan pekerjaan yang gampang, ya kan? Dan itu harus ada bakat juga. Orang nggak ada bakat, kemudian tiba-tiba disuruh tekuk sana, tekuk melintar sana, melintir sini, itu pasti akan penderitaan ya. Badannya akan merasa tersakiti, remuk gitu loh katanya ya. Saya rasa juga mungkin saya tambahkan juga, dan saya rasa juga dari eksploitasi yang mereka lakukan ya terhadap anak-anak, itu kan mereka menikmati keuntungan. Iya. Komersial yang tidak sedikit saya rasa pasti. Keuntungannya nyata, Ibu. Ya Nah, jadi taman safari. taman safari. Itu dan Betul. bukan hanya satu kan buka cabang-cabang Taman lagi. safari Nah, Bogor, Prigen, sekarang mereka Bali. sudah saatnya lah membayar kembali jumlah yang Bagi besar. saya, Ibu, andaikan loh ya. Andaikan ini kalau bicara soal kompensasi, keluar duit 50 miliar, tidak menjadikan mereka miskin kok. Betul. Kalau 120 atau 200 juta, dengan membeli satu macan itu lebih mahal macan. Betul. Lebih mahal membeli gajah dia. Masa manusia dihitung-hitungnya dengan binatang kayak begitu. Jadi bagi saya, oh memang super pelit. Iya. Makin aman ini nih, sekali lagi saya mau ngimbau nih ya. Kepada para pelaku yang bertanggung jawab. Siapa namanya? Franz Jansen, Tony Sumampau. sama Tony Sumampau. Saudara-saudaraku, ya kan? Yang bertiga nih. Kalau Anda memang punya hati dan Anda adalah sebagai seorang tua, bahkan sekarang saya katakan tua karena mungkin umur Anda udah di atas 70 ya. Di atas 80 80. tahun gitu. Cobalah wise berpikir. Cobalah berhikmat yang lebih jauh, ya kan? Karena Anda sudah selesai dengan masa yang mesti Anda lalui. Tetapi orang-orang yang Anda sudah rugikan sejak kecil harus punya masa depan gitu. Anda sudah hidup nikmat dengan anak cucu. Jangan ada orang-orang yang Anda anggap sebagai anak, dipekerjakan, dieksploitasi sedemikian rupa, sehingga Anda boleh sekarang katalah ya, mempunyai posisi bisnis yang bagus, ya, punya taman safari di sini, punya taman safari di Bali, punya taman burung di Bintaro, segala macam. Nggak ada nilainya, ya. Artinya sekarang, pada saat sekarang, kami himbau bahwa Anda harus memberikan yang terbaik, ya kan? Karena kalau dalam pelanggaran HAM, pertama adalah pernyataan permohonan maaf, ya kan? Mengakui kesalahan, baru kita bicara kompensasi. Itu harus juga, karena Anda sudah merugikan seseorang, tidak pernah ada hitung-hitungannya. Tetapi artinya sebagai pihak sudah bersalah, pernyataan maaf pun belum keluar dari kalian bertiga. Untuk itu sekali lagi saya himbau, nyatakan sesegera mungkin. Karena ini kalau nggak diatasin sesegera mungkin, percaya, masyarakat semakin luas, mendukung, dan Anda nggak bakal bisa hidup tenang gitu ya kan. Betul. Padahal di akhir-akhir hayat Anda sebagai orang yang sudah berusia 80 tahun, Anda mau hidup nyaman. Nggak mungkin Anda bisa hidup tidur nyenyak kalau Anda nggak selesaikan masalah ini. Saya pikir itu. Dan mungkin terakhir Pak Soleh, kemarin supaya jangan rancu kena di masyarakat bilang, oh kemarin datang kemudian ada penerimaan.
kompensasi gitu, ya kan? Yang berapa kata 150 juta, 200 juta, tapi memang ada beberapa orang. Artinya mungkin ada ya, kemarin memang 1-2 orang memang katakanlah. Ada banyak. Ada banyak juga Ada ya? banyak, tapi itu bukan dari kelompok kita. Kelompok kita cuma 1-2. Oh, 1-2. Jadi begini, Pak. Dulu mereka tidak keluar duit Ya. kepada kelompok yang berjuang ini maupun yang trauma. Kan banyak ini mantan-mantan pemain sirkus sudah nggak mau diikut-ikutkan lagi. Traumanya sangat kuat dia. Oke. Dia tidak berjuang, tapi malah dapat duit sekarang. Iya. Tapi itu tentu tujuannya supaya kalau nanti dibentuk tim pencari fakta, tim gabungan pencari fakta, maka yang nerima duit ini bisa menjadi saksi yang akan mengatakan, oh tidak ada kekerasan, tidak pernah ada kekejaman, kan? Seakan-akan kayak diadu domba nanti itu. Bagi saya, buat teman-teman yang nerima duit, silakan, itu hakmu, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai kamu mata gelap, nuranimu jadi buta, apa yang pernah kamu alami, terus kamu tutup-tutupi. Jangan. Soal kamu dapat duit entah 100 juta, 100, hakmu. Kapan lagi kamu dapat duit dari TSI? Kapan lagi kamu dapat duit dari OJ? Silakan. Nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan membohongi diri sendiri. Bahwa telah terjadi kekejaman, akui. Bahwa kamu dipisahkan dari orang tua, akui. Betul. Tidak pernah digaji, akui. Itu yang Selesai. paling penting. Betul. Nah, kadang-kadang di masyarakat ini, Cak Soleh, ada yang mengatakan, jangan-jangan ada backingannya segala macam di belakang ini. Saya sih nggak pernah mau menanggapi itu. Saya pikir sama ya pendapat kita ya. Siapapun itu backingan di belakangnya, ini bukan masalah backing gitu ya. Ini masalah nasib beberapa puluh warga negara, beberapa puluh anak-anak sudah dirampas, ya kan? Hak-hak hidupnya dia dari mulai kecil, kemudian dijadikan katakanlah pekerja, dijadikan pekerja-pekerja yang katakanlah dididik secara keras, yang bisa diistilahkan dari perbudakan di zaman modern. Ini harus diselesaikan, kan begitu ya? Baik, Prof, mungkin terakhir silakan. Tadi Prof. kembali soal ada yang sudah menerima kompensasi ya, tetapi tidak semua, dan tentunya hal-hal yang dialami tiap orang kan berbeda. Ada yang masih trauma, ada yang lebih kejam, katakanlah perlakuan dari 3 orang ini lebih kejam, kan masing-masing tentunya berbeda. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, itu kan tidak terjadi ke 1-2 orang. Itu kan berarti bukti nyata bahwa 3 pihak, 3 orang pelaku ini ya nggak bisa bebas berkeliaran, katakanlah kasarnya begitu. Karena tidak hanya 1-2 orang, ini puluhan orang mengalami perlakuan seperti itu. Ini nyata memang pemerintah saya rasa sudah harus turun tangan begitu. Ini sudah betul-betul perlakuan biadab, melanggar hak asasi manusia yang sangat berat ya. Dan tentunya mereka juga di sini, katakanlah yang saya dengar mengikuti podcast sebelumnya terkait juga OCI ini. Karena OCI ini sudah dibubarkan 2019. Kemudian dari pihak Taman Safari bilang kami tidak bertanggung jawab. Tidak bisa memberikan kompensasi karena ini bukan PT. Ya, jadi mereka tidak bisa kasarnya memberikan ganti rugi berupa uang. Saya rasa itu bukan alasan. Setuju. Pelakunya tetap 3 orang ini mau ada Taman Safari. 3 orang ini mereka sudah kaya raya, sudah menikmati keuntungan dari bisnis sirkus. Mereka secara pribadi harus mengeluarkan kompensasi terhadap puluhan orang yang menderita, yang dianiaya oleh mereka. Nah ini saya juga pada kesempatan ini juga kepada publik, pemerintah, cobalah kita juga punya hati nurani. Kasihan mereka masa depan, perjalanan mereka tuh masih panjang. Apalagi yang punya anak sudah mulai dipekerjakan di tempat sirkus mereka juga. Nah bagaimana nih nasibnya ke depan? Kita kan tidak tahu, mungkin mereka juga masih mengalami penyiksaan. Tapi dengan kejadian ini, saya tidak tahu, saya sih berpikir pinginnya digerebek aja tuh. Rumah di Pondok Indah atau di pihak Taman Safari. Kita tidak tahu, mereka cepat bisa menghilangkan bukti-bukti. Marah ya, ya mereka bisa menghilangkan bukti-bukti kan. Katanya di tingkat 2 ada anak-anak kecil ya. Dulunya banyak begitu. Pada saat 97 itu. Iya. Nah, apakah mereka masih melakukan hal seperti itu? Kalau sekarang sudah berubah. Ya mereka juga sudah takut ya segala hal apa. Nggak berani lagi cari anak balita-balita seperti dulu. Eranya sekarang era medsos kan itu, beda dengan dulu. Ya tapi itulah satu, saya rasa tetap pemerintah
harus memberikan perhatian pada masalah Iya, ini. iya. Ya. Ya, sepanjang pemerintah nggak ikut campur, mereka ini tetap merasa kuat gitu ya. Makanya saya bilang sekali lagi, mungkin terakhir gitu ya, kita himbau pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Lihat nih rakyatmu yang mencari keadilan, ya. Karena keadilan di negara kita, Pak Prabowo, nggak bakalan bisa berdiri tegak kalau memang bukan ikut campur, kalau tidak diperhatikan, ya kan? Nah, mohon perhatian kepada Bapak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sehingga kasus ini memang bisa terselesaikan. Baik, satu putaran terakhir kepada Cak Soleh, silakan Pak, himbauannya apa atau harapannya apa Pak untuk kasus ini? Harapan kita sesuai dengan rekomendasi dari teman-teman Komisi 13 bahwa harus segera dibentuk tim gabungan pencari fakta. Oh, Dan TGPF, beberapa ya? minggu yang lalu pun teman-teman Kementerian Hak Asasi Manusia juga merekomendasikan hal yang sama. Tetapi yang penting bagi saya harus segera dibentuk, harus segera kerja supaya bisa melakukan investigasi ke dalam Taman Safari untuk bisa ketemu dengan teman-teman mantan korban ini untuk diketahui siapa sih, apa betul cerita korban itu sesuai fakta atau mereka mengada-ada, karena betul. ini selalu tidak diakui oleh Taman Safari. Itu yang pertama. Harapan kita yang kedua supaya segera dibentuk pengadilan HAM, karena bagi kita ini adalah kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM berat. Maka kapan lagi negara hadir, kapan lagi pengadilan HAM ini betul-betul bisa terwujud di Indonesia. Yang selanjutnya ketiga adalah harus ada putusan hukum terkait kompensasi bagi para korban. Iya. Saya pikir kita setuju dan kita sepakat. Kami tentunya sebagai bagian daripada masyarakat, kami sebagai host dengan Profesor Cita di sini sangat mendukung ya kalau memang ini adalah bagian daripada kontribusi yang kami boleh berikan untuk kasus ini, tentunya kami akan dukung. Bahkan sampai beberapa korban kemarin pulangnya selalu kita katakan kalau memang kalian perlu ada sesuatu dukungan yang memang kami bisa lakukan, kami bersama Profesor Cita siap ya di belakang memberikan dukungan moral, bahkan dukungan bantuan untuk masalah-masalah hukum yang diperlukan ke depan. Jadi sekali lagi selamat buat Cak Soleh. Kami bagian dari masyarakat ada di belakang Anda. Siap. Silakan berjuang ya. Dan dalam perjuangan yang katakanlah memang dari hati yang bersih, menolong masyarakat yang memang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan teraniaya, saya percaya Tuhan gak akan tinggal diam. Amin ya. Amin. Baik, dengan demikian berakhirlah pembicaraan kita pada sore hari ini dengan narasumber kita Cak Soleh. Kiranya memang apa yang diperjuangkan dan kita tentunya sebagai masyarakat Indonesia yang tahu, yang sudah ribut berbulan-bulan belakangan ini, berikan perhatian yang lebih lagi. Mari kita desak bersama-sama ya supaya DPR segera membentuk tim gabungan pencari fakta. Supaya Komnas HAM juga tetap aktif dan kepolisian juga jangan diam karena ini bukan delik aduan. Pak Polisi ini bukan delik aduan, ini delik umum. Ya kan? Sehingga Pak Polisi dalam hal ini, Bareskrim dalam hal ini pihak Kepolisian Republik Negara Indonesia harus melangkah lebih dulu, ya kan? Melihat korban-korban ini yang sudah sangat memprihatinkan, tidak ketentuan nasibnya. Saya pikir itu yang terakhir dari kami. Selamat berjuang sekali lagi. Kita harapkan bahwa dalam jangka waktu dekat ada jalan keluar dan ada penyelesaian dalam kasus ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube kami, Push Creative Production, dan Lokes menjadi media yang selalu maju, terpercaya, mengungkap keadilan di balik isu yang terjadi. Equality before the law. See you next time, Lokes.